Kalau kalian pikir di rumah sakit itu cuma tempat orang berobat dan tempat orang sakit, mungkin kalian salah. Karena ada satu kamar nomor 13 yang katanya masih dihuni sama pasien yang udah meninggal. Seorang perawat shift malam nekat untuk ngecek dan sejak saat itu dia jadi saksi hidup horor paling gila di rumah sakit itu. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, nonton video ini sampai habis. Yo guys, balik lagi di segmen horor kita. Cerita kali ini mungkin agak berat karena kejadian ini nyata dan langsung diceritakan oleh perawat yang masih bekerja di rumah sakit itu. Yang paling uniknya, kamar ini udah ditutup secara permanen. Jadi gas, kita masuk ke dalam ceritanya. Tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Jadi kita masuk ke dalam ceritanya. Sekarang jam nunjukin pukul 2:30 pagi. Rumah sakit udah sepi. Ya kayak biasalah, perawat, dokter pada istirahat, ada yang ganti shift. Cuman suara mesin monitor pasien kedengaran. Perawat ini kita sebut aja namanya Mbak Sari. Lagi jaga sendirian di Nur Station 3. Lagi fokus ngetik laporan. Tiba-tiba bel pasien berbunyi. Pas dilihat dari layar, sumber suara itu terdengar dari kamar 13. Padahal kamar itu udah kosong sejak sore. Karena pasiennya itu udah meninggal. Awalnya ya dia mikir kayak mungkin error sistem. Tapi selang beberapa detik kemudian, malah telepon yang di dalam kamar 13 itu berbunyi. Dia coba untuk pergi ke kamar itu untuk mengangkat teleponnya. Tapi pas dia angkat, yang kedengaran cuman suara napas berat kayak gini. Semakin merinding, bel pasien berbunyi terus. Makin lama makin kencang. Padahal, seperti yang kita tahu, kamar 13 itu udah kosong, nggak ada pasiennya sama sekali. Nah, coba kalian bayangin apa yang bakal kalian lakuin. Atau di sini ada yang perawat, dokter, atau suster, boleh kalian tulis di kolom komentar kejadian yang pernah terjadi sama kalian waktu di rumah sakit, atau nggak pernah terjadi sama sekali. Oke, next kita lanjut ke dalam ceritanya. Jadi, Mbak Sari ini jalan pelan ke dalam lorong. Lorongnya redup, kadang lampunya kedap-kedip, AC-nya mati, hawa yang pengap, dan bahkan kayak ada orang yang ngikutin di belakang. Pasien di kamar lain salah satu teriak. Dia bilang kayak, "Suster, ada orang jalan ke arah kamar 13. Sekali lagi, padahal yang kita tahu, lorong itu nggak ada yang lewat sama sekali dan kamar itu udah ditutup. Pas makin dekat sama kamar 13 itu, kaca pintunya itu kayak ada bekas tangan kecil yang nempel. Di sini suasananya udah makin lama makin nggak masuk akal. Akhirnya dia dorong pintu kamar. Lampu kamar yang kedap-kedip, ditambah lagi ada satu wanita berambut panjang, baju putih, lagi duduk sambil kayak nunduk. Itu dia sambil mainin kabel infus. Pelan-pelan wanita itu angkat kepala. Ternyata wajahnya itu adalah pasien yang meninggal kemarin waktu sore. Dalam sekejap semua alat medis nyala sendiri. Monitor detak jantung bayi itu bunyinya kencang banget, padahal nggak ada pasien. Dan wanita itu berdiri, mukanya itu pucat biru kayak mayat. Terus wanita itu teriak kencang banget sampai-sampai kaca jendela itu retak. Mbak Sari pun yang melihat itu sontak kaget. Mbak Sari ini pun sampai jatuh ke lantai, keringat dingin dan napas yang ngos-ngosan. Belum dia sempat untuk bangun melarikan diri, dari dalam kamar keluar keranda mayat, berjalan sendiri dan rodanya berbunyi. Keranda itu jalan sendiri ke arah lorong. Yang lebih parahnya lagi,
Pas sampai di lorong, tiba-tiba ada sosok wanita tadi di atas keranda. Dia sambil tiduran, tapi matanya melotot, lurus, ngeliat langsung ke Mbak Sari. Lorong itu langsung mati lampu, gelap total. Suasana semakin kacau, suasana semakin parah. Ditambah lagi, tiba-tiba muncul sosok hitam, besar dan tinggi. Matanya merah, tapi dia keluar dari arah kamar 13. Suara langkah kakinya itu berat banget. Nah, kira-kira seperti itu. Dia berjalan menuju ke arah Mbak Sari dengan pelan-pelan. Semakin lama, sosok itu semakin dekat dengan Mbak Sari. Mbak Sari ini cuma bisa tutup mata, badannya kaku, nggak bisa teriak, dan sampai akhirnya dia tiba-tiba pingsan. Guys, coba kalian bayangin kalau kalian betul-betul ada di posisi Mbak Sari ini. Apa yang kalian lakuin? Apakah kalian akan resign dari rumah sakit ini? Apa kalian masih tetap berani untuk kerja di sini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Besok paginya Mbak Sari ini ditemukan sama perawat lain. Dan posisinya Mbak Sari ini masih pingsan. Semua orang anggap dia itu halu karena shift malam, nggak ada teman ngobrol atau sebagainya. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduk kita merinding. Pas dicek rekaman CCTV, benar-benar kelihatan ada keranda yang jalan sendiri dari kamar 13 keluar sampai ke dalam lorong. Dan sejak saat itu, kamar nomor 13 ini betul-betul dikosongin, ditutup secara permanen. Nah, mungkin sekarang kalian baru tahu kenapa banyak orang yang bilang shift malam di rumah sakit itu lebih seram. Karena ternyata nggak semua kamar itu dihuni oleh manusia. Kamar 13 ini pun udah dikunci selamanya. Tapi katanya setiap jam 2-3 pagi masih suka kedengaran bunyi bel pasien. Waktunya itu kadang random dan bunyi sendiri. Jadi kalau kalian ke rumah sakit malam-malam untuk jenguk teman, saudara atau siapapun, jangan sok berani untuk buka kamar yang seharusnya kosong. Dan oke, sampai segitu dulu cerita kita kali ini. Aku mau bilang sekali lagi, kalau kalian pernah ngalamin kejadian di rumah sakit, kalian tulis di kolom komentar. Entah kalian dokter, suster, atau perawat lainnya. Biar kita bacain di next episode. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Biar aku makin semangat untuk bawain cerita horor lainnya. Ingat, jangan pernah bersuara kalau tiba-tiba ada yang manggil kalian di tengah malam. Aku Niko dan sampai ketemu di episode selanjutnya.